Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam acara Pastoral Note pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kehidupan yang Intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya yang melibatkan tubuh, jiwa, dan roh yang berserah dan menjadi miliknya di dalam kehendak-Nya. Di dalam Alkitab terdapat banyak tokoh-tokoh yang bisa kita belajar dari kehidupan mereka mengenai keintiman mereka dengan Tuhan. Mari kita melihat salah satu dari tokoh Alkitab yang memiliki keintiman dengan Tuhan, yaitu Daud. Daud adalah seorang pemazmur. Mazmurnya banyak berisi tentang kehausannya dengan Allah, rasa lapar dan haus akan Allah. Ketika ia gelisah, ketika ia takut, ketika ia bersyukur, dia selalu menjadikan Allah sebagai tempat curhatnya. Seperti kita dengan seorang sahabat kita atau kita dengan orang tua kita. Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan semacam itu. Kita belajar dari kehidupan Daud tentang keintimannya dengan Tuhan. Kita akan belajar dua hal penting. Yang pertama adalah kita melihat bahwa orang yang intim dengan Tuhan akan berani menghadapi tantangan apapun dan ia menang. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskannya domba dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Ketika menghadapi Goliat, kepala tentara Filistin yang berbadan jauh lebih besar daripada Daud, Daud berkata, "Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kita melihat bahwa secara fisik Daud itu banyak kalahnya atau kalah banyak dari Goliat. Secara pengalaman militer, Daud tidak ada apa-apanya dibanding dengan Goliat. Daud masih sangat muda dan belum berpengalaman. Sementara Goliat yang gagah perkasa itu, dan sejak mudanya ia sudah menjadi seorang prajurit, tentunya sudah sangat terlatih, lengkap dengan perlengkapan perang. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 5-7 mengatakan bahwa ketopong pedang ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shekal tembaga, sikal. Kalau kita melihat bahwa 1 shikal itu adalah sama dengan kurang lebih 11,4 gram. Kalau kita melihat bahwa 5.000 shikal perak itu sama dengan kurang lebih 57 kilogram. Betapa beratnya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesah tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal, atau sama dengan kurang lebih
6,8 kilogram besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Sementara Daud yang masih muda, hanya seorang gembala kambing domba, tidak diperhitungkan oleh ayah bahkan saudara-saudaranya, datang hanya dengan sebuah ketapel dan beberapa batu kecil yang diambil dari dasar sungai. Jadi sangat jelas Bapak Ibu, secara manusia sangatlah bodoh jika Daud menghadapi Goliat yang tidak sangat seimbang itu. Baik itu secara perawakannya, baik itu secara pengalamannya, baik itu perlengkapan perangnya. Sehingga ketika kita menilai secara manusiawi, tentulah Daud akan dikalahkan. Namun faktanya Alkitab mencatat bahwa Tuhan membuat Daud mengalahkan Goliat. Mengapa Daud bisa menang? Karena ia mengandalkan Tuhan. Daud sangat percaya kepada Allah yang hidup. Daud sungguh-sungguh percaya bahwa pertempuran itu semata-mata ada di tangan Tuhan. Ada Allah yang menyertai. Mengapa Daud begitu berani mengandalkan Tuhan? Karena ia intim dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Dia sangat kenal betul Allahnya. Dia punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Ketika ia gelisah, ketika ia takut, ketika ia berada di lembah kekelaman, ketika ia bersyukur, dia selalu menjadikan Tuhan sebagai tempat curhatnya. Oleh sebab itu, tantangan apapun yang ia hadapi, ia berani menghadapinya karena ia sangat yakin bahwa Tuhan akan menolongnya, Tuhan yang akan memampukannya, dan Tuhan yang akan membuat dia menang. Kita lihat bersama bahwa orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan akan mampu berdiri tegak di hadapan para lawannya. Bukan karena kegagahan, bukan karena keperkasaannya, namun karena ada kekuatan percaya kepada Tuhannya bahwa ia sanggup melakukan segala sesuatu. Kitab Amsal mengatakan bahwa dengan siapa kita bergaul menjadi sangat penting. Bila kita bergaul dengan Tuhan, berarti kita mengimpartasi, kita menyalurkan segala karakter, segala berkat, sifat Allah yang hidup. Bergaul dengan Tuhan, kita akan dikuatkan, kita akan ditopang, sehingga kita mampu menghadapi situasi hidup ini yang mungkin kita rasakan penuh dengan tantangan dan kesulitan. Hanya dengan Allah saja aku tenang. Dan yang kedua kita lihat adalah orang yang intim dengan Tuhan akan selalu disertai oleh Tuhan. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 14 berkata bahwa Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Setelah Daud mengalahkan Goliat, Saul membawa Daud pulang bersama-sama dengan dia. Kemanapun Saul menyuruhnya berperang, Daud selalu menang. Namun kemudian Saul menjadi dengki, iri hati kepada Daud. Kemudian Saul berusaha untuk membunuh Daud. Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuhnya karena dia dengki kepada Daud. Di dalam Alkitab mencatat bahwa Saul berusaha membunuh Daud ketika Daud sedang bermain kecapi. Dia ingin menancapkan Daud ke tembok dengan tombaknya. Saul hendak menawarkan anak perempuannya kepada Daud untuk menjadikan dia istrinya. Tidak perlu dengan mas kawin, tetapi cukup dengan 100 kulit katan orang Filistin, musuh Raja Saul. Dengan maksud jahat Saul ingin menjerat dan menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Namun Daud berhasil menewaskan bahkan 200 orang Filistin. Saul ingin membunuh Daud dengan menempatkan Daud sebagai kepala pasukan dengan maksud jahat agar Daud terbunuh di medan perang. Namun Daud selalu menang. Kita melihat bahwa apapun usahanya Saul untuk membunuh Daud, Daud selalu dibuat Tuhan berhasil karena Daud disertai oleh Tuhan. Dan
Kesempatan itu Tuhan pakai untuk membuktikan kemurnian hati Daud, bahwa di dalam hati Daud tidak ada niat jahat untuk membunuh Saul, tidak ada niat jahat untuk menyingkirkan Saul, tetapi Saul yang memiliki pikiran yang negatif terhadap Daud. Dan ketika Saul masuk membuang hajat ke dalam gua di mana Daud bersembunyi, Daud tidak memakai kesempatan itu untuk membunuh Saul, karena dia tahu bahwa Tuhan tidak memerintahkan Daud untuk membunuh Saul. Dia hanya memotong punca jubah Saul untuk membuktikan bahwa Saul sudah ada di tangan Daud, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membunuhnya. Itulah yang kita belajar dari kehidupan Daud yang intim dengan Tuhan. Dia selalu berdiri tegak, berani menghadapi tantangan apapun di dalam hidupnya, dan ia menang. Dan Daud yang intim dengan Tuhan, perjalanan hidupnya selalu disertai dengan Tuhan. Biarlah kita semua boleh belajar dari kehidupan Daud. Marilah kita membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Kita percaya bahwa dengan intim dengan Tuhan, hidup kita akan disertai. Kita akan merasakan penyertaan Tuhan dan kemampuan Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan hidup, dan Tuhan membuat kita menang. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan juga menjadi pedoman bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.